Baik, selamat pagi Ibu. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu dampak masif dari korupsi. Pertama-tama kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Maria Susana. Dengan saya Justina Mariana Moi. Saya Fira Sofia Ratu Afandi. Berikut kami akan membahas materi. Berikut dampak masif dari korupsi, yaitu yang pertama dampak dari ekonomi, yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Yang kedua, penurunan produktivitas. Yang ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Yang keempat, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Yang kelima, meningkatnya hutang negara. Yang berikut dampak sosial dan kemiskinan rakyat. Yang pertama, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Yang kedua, pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Yang ketiga, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Yang keempat, meningkatnya angka kriminalitas. Yang kelima, solidaritas sosial semakin meningkat dan demonisasi. Yang berikut, dampak runtuhnya otoritas pemerintah, yaitu matinya etika sosial politik. Yang kedua, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan. Yang ketiga, birokratis tidak efisien. Yang berikut ada dampak terhadap penegakan hukum, yaitu fungsi pemerintahan mandul. Yang kedua, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Yang berikut ada dampak terhadap pertahanan. Yang berikut dampak korupsi, dampak terhadap pertahanan dan keamanan, meliputi kerawanan Hankamas karena lemahnya alutsista dan SDM. Berikut lemahnya garis batas negara dan menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Yang berikut dampak korupsi, dampak kerusakan lingkungan, meliputi menurunnya kualitas lingkungan, menurunnya kualitas hidup manusia. Yang berikutnya lagi, dampak terhadap ketahanan budaya dan religiulitas. 1. Rusaknya cara berpikir logis. 2. Memudarnya nilai budaya. Yang ketiga, bergesernya religiulitas masyarakat. Yang berikut kami akan membahas tentang contoh dari dampak masif dari anti korupsi. Kasus korupsi EKTP adalah kasus korupsi di Indonesia terkait penggandaan KTP elektronik untuk tahun 2011 dan 2012 yang terjadi sejak 2010-an. Mulanya, proyek ini berjalan lancar dengan pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kendati perkara proyek EKTP telah berjalan selama beberapa tahun, kasus ini belum mencapai penyelesaian. Baru 2 orang, yakni Irman dan Sugiharto, yang telah divonis hukuman penjara, sementara yang lain masih harus menghadapi proses hukum yang berlaku. Oleh karena itu, para pihak berwenang masih harus ekstra kerja keras lagi untuk menutup buku atas perkara ini. Perkembangan kasus EKTP yang terjadi di era digital membuat kasus ini mendapatkan sorotan dari para warganet. Dalam beberapa kesempatan, para warganet meluapkan ekspresi mereka terkait kasus korupsi EKTP ini. Melalui bukti-bukti yang ditemukan dan keterangan para saksi, KPK menemukan fakta bahwa negara harus menanggung kerugian sebesar 2,314 triliun. Setelah melakukan berbagai penyelidikan sejak 2012, KPK akhirnya menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka korupsi. Beberapa diantaranya pejabat Kementerian Dalam Negeri dan petinggi Dewan Perwakilan DPR. Sekian dari penjelasan kami ucapkan terima kasih.